Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat GPAI SD se-Kabupaten Pangandaran, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu puasa. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat GPAI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dikenal sebagai syahrus syiyam, syahrus sabar, syahrul Quran, dan syahrul jihad, Ramadan juga dikenal sebagai syahrul taubat. Ramadan bulan taubat. Sebab Ramadan memang momentum yang tepat untuk bertobat. Sebagaimana sebaik-baiknya bertobat adalah taubat yang segera, tanpa menunggu dan menunda-nunda. Maka terkumpullah dua keutamaan jika kita bertobat. Keutamaan karena Ramadannya, dan keutamaan karena menyegerakan taubat. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Quran surat Al-Imran ayat 133. Sahabat GPAI yang berbahagia, Allah bergembira saat hambanya bertobat. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan ayat di atas untuk menyegerakan taubat. Juga dalam ayat lainnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Allah menyeru hambanya untuk bersegera bertaubat karena dia menghendaki hambanya mendapatkan ampun. Sahabat GPAI dimanapun Anda berada dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun dosa kita, bertaubatlah. Ada dua titik ekstrim bagi orang yang berdosa. Ekstrim pertama adalah mereka yang merasa dosanya terlalu besar hingga putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun tidak kunjung bertobat karena kekhawatiran tobatnya tidak diterima oleh Allah. Ekstrim yang kedua adalah mereka yang merasa dosanya mudah terhapus, merasa dosa-dosanya hanya dosa kecil, sehingga membuatnya berlarut-larut dalam dosa demi dosa.
Kalaupun bertobat, ia hanya melakukan tobat sambal. Sekarang berhenti, besok kembali mengulangi. Tak pernah sungguh-sungguh melakukan taubatan nasuha. Sebagai contoh yang dialami oleh seorang wanita dari Johannah, ia mengaku telah berzina dan kini ia hamil. Wanita itu bertobat dan meminta ditegakkan hudud atau meminta dirajam atasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh wanita itu kembali untuk menjaga kandungannya sampai bayinya lahir. Setelah berselang beberapa lama dan bayinya lahir, wanita itu datang kembali kepada Rasulullah untuk meminta rajam. Akhirnya ia dirajam. Rasulullah SAW mensolatkan jenazahnya. Kemudian sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau mensolatinya padahal ia telah berzina." Tanya Umar bin Khattab, meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian menjawab dan bersabda, "Sungguh dia telah bertobat. Seandainya tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, tobat itu pasti mencukupinya. Apakah kamu menjumpai seorang yang lebih utama daripada seorang yang mengorbankan dirinya untuk Allah Ta'ala?" Hadis riwayat Muslim. Sahabat GPAI rahimakumullah, mari bertobat sebelum terlambat. Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertobat sebelum terlambat. Kini Allah menganugerahkan momentum yang luar biasa kepada kita untuk menjalani taubatan nasuha. Ramadan yang sangat kondusif dengan amal soleh dan minim pengaruh negatif dibandingkan bulan lainnya. Adalah kesempatan berharga yang belum tentu datang lagi kepada kita. Bukankah kita tidak pernah bisa menjamin bahwa kita akan tetap hidup sampai Ramadan berikutnya? Jika kita menunda tobat saat ini, lihatlah betapa banyak orang yang Ramadan lalu masih ada, kini sudah tiada. Bahkan Ramadan lalu pada saat COVID-19, betapa banyak orang yang kemudian meninggal setelah terjangkit virus tersebut. Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertobat sebelum kita terlambat. Dan bukankah pintu tobat akan ditutup saat kita mengalami syakaratul maut? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum syakarat. Sahabat GPAI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik itu dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.